Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama Bapak Ubaid dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 7 ini. Adapun kegiatan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bab keempat, yaitu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang perintah melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Perlu kita ketahui bahwa sujud merupakan salah satu rukun dari sholat. Setiap kita melaksanakan sholat, pasti kita melakukan sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap kita melaksanakan sholat fardu setiap harinya, kalau kita hitung sebanyak 34 kita mengerjakan sujud. Maka semakin banyak kita menambah dengan sholat sunnah, maka akan banyak jumlah-jumlah sujud yang kita peroleh. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari beberapa macam-macam sujud yang dikerjakan selain sujud dalam sholat. Adapun sujud tersebut adalah sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Baiklah anak-anak, berikutnya perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan sujud sahwi. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu apa itu definisi dari sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi bermakna lupa. Secara istilah, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dikerjakan sebelum salam karena ragu di dalam sholat atau karena meninggalkan sunnah abad dalam sholat tersebut. Berikutnya adalah kita harus tahu apa dasar dari hukum melaksanakan sujud sahwi. Dasar hukum pelaksanaan sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan sujud sahwi adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, artinya setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Adapun bacaan dari sujud sahwi adalah subhana mala yanamu wala yashu, yang artinya maha suci dia yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlupa. Berikutnya adalah tata cara dari sujud sahwi, karena tadi ketika melakukan sholat ada yang lupa. Nah, caranya begini. Ini sudah tasyahud akhir sebelum salam. Ini. Nah, sebelum salam nggak salam, tapi sujud dulu 2 kali. Silakan sujud dulu, sujud. Membaca doa. Subhana mala yanamu wala yashu. Duduk lagi biasa. Nah, sujud lagi untuk yang kedua kalinya, doanya sama. Subhana mala yanamu wala yashu. Oke. Kemudian salam kanan dan kiri. Adapun definisinya adalah sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan diri dari rasa syukur. Saat hati, pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saat kita terhindar dari bahaya ataupun kesusah payahan yang besar. Baiklah anak, kemudian kita harus tahu yaitu dalil sujud syukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar yang gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Baiklah, kemudian kita juga harus tahu syarat dan rukun dari sujud syukur. Yang pertama adalah syarat sujud syukur.
kita harus suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian, maupun tempat. Menghadap kiblat sebagaimana sholat, jika mengetahui arah kiblat, dan menutup aurat. Kemudian berikutnya adalah rukun sujud syukur. Yang pertama harus diawali dengan niat, yaitu dengan menyengaja mengerjakan sujud syukur dengan takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Ketahuan anak adalah bacaan dari sujud syukur. Diikuti ya. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang artinya Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha besar. Perlu kita ketahui anak adalah bacaan dari sujud syukur. Diikuti ya. Subhanallahi. Syaratnya sudah. Kemudian sekarang takbir, dimulai dengan takbir. Kemudian sujud bawah. Dengan membaca cukup. Salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Adalah sujud tilawah. Perlu kita ketahui definisi dari sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Adapun hukum dari sujud tilawah adalah sunnah. Bagaimana syarat sholat? Seperti suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat serta menutup aurat. Ini menurut pendapat sebagian ulama, mereka berdasarkan keadaan sujud itu sebagaimana keadaan di dalam sholatnya. Kita harus bisa juga bacaan sujud tilawah. Diikuti juga ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Yang artinya wajahku bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu zat yang menciptakan, yang membuka penglihatan juga pendengarannya dengan daya dan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Baca salah satu dari ayat sajadah, maka Fani dengan ini meneruskan dengan sujud sajadah. Adapun tata cara adalah berikut. Silakan Fani berdiri dahulu kiri. Nah, dari sini kemudian bertakbir. Langsung sujud dengan doa yang sudah dipanggil tadi. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Allahu akbar. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah tata cara dari sujud sajadah. Terima kasih. Anak kelas 7, setelah kita memahami berbagai macam sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, berikutnya kita juga harus tahu hikmah dari sujud tersebut. Yang pertama, hikmah sujud sahwi, yaitu menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. Yang kedua, hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hikmah sujud tilawah, yaitu menambah kecintaan kepada Al-Qur'an dan menjadikan kita mampu menghayati dan meneladani keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. Demikian hikmah dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.